SNTV siap menyapa berita terbaru. Kami hadirkan untuk Anda dengan kabar terbaru dari Yogyakarta, menjaga informasi agar tetap up to date. SNTV berita hari ini menyajikan fakta penuh informasi dari Yogyakarta hingga penjuru dunia. Kami hadir untuk Anda setiap hari. Cari peristiwa penting hingga kisah inspiratif, kami laporkan dengan jujur dan objektif. Ikuti perkembangan, jangan pernah ketinggalan. SNTV selalu di sini, siap melayani. SNTV berita hari ini menyajikan fakta penuh informasi dari Yogyakarta hingga penjuru dunia. Kami hadir untuk Anda setiap hari. Dari peristiwa penting hingga kisah inspiratif, kami laporkan dengan jujur dan objektif. Ikuti perkembangan, jangan pernah ketinggalan. SNTV selalu di sini, siap melayani. Dari dunia berubah, kami tetap di sini menawarkan berita yang Anda butuhkan untuk setiap momen, setiap detik yang berharga. SNTV, sumber berita terpercaya. SNTV berita hari ini menyajikan fakta penuh informasi dari Yogyakarta hingga penjuru dunia. Kami hadir. Kita berada di Hotel Deluxton dalam rangka pembukaan pameran lukisan Aileen Natania Pranata, pameran tunggal yang keempat. Luar biasa, Dede Aileen ini sukses. Marilah kita saksikan pembukaan pameran Dede Aileen. Aileen Natania Pranata, pelukis cilik punya Jogja. Tak ada kata menyerah, sosok ceria, lembut hatinya. Aileen Natania Pranata, pelukis cilik punya Jogja, ada duanya. Unik karyanya, lembut gayanya. Aileen Natania Pranata, pelukis cilik punya Jogja. Indah karyanya, lembut hatinya. Aileen Natania Pranata, istimewa seperti Jogja, namun pesona. Pemirsa, kalau belum tahu Aileen ini loh, cantik. Ini sama Om Pupuk DP seniornya. Ya, sukses ya buat Dede Aileen, dan Om Pupuk minta doanya. Ya. Aileen semakin dahsyat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dilimpahi keberkahan dan juga kesehatan, sehingga nanti kita bisa memulai acara ini sampai akhir nanti diberikan kelancaran dan kemudahan tanpa ada halangan apapun juga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Bapak Wawan Hermawan, juga Romo Kanjeng Hajar Pamadi, Bunda Gusti, kemudian Bunda Yani, kemudian Bunda Yani Sabto, Om Nasirun, kemudian Om Pupu, ada Pak Asbir dari perwakilan sekolahan SD Negeri Kota Gede 1, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada pameran tunggal yang keempat putri kami, Aileen Natania Pranata, yang alhamdulillah banyak support dan juga dukungan dari para senior, om, tante, eyang, pokoknya yang luar biasa dan sangat membuat saya tidak bisa banyak berkata-kata. Tentunya juga mohon maaf, selamat datang juga untuk keluarga Kota Gede yang sudah hadir. Terima kasih Bude, Pak D, dan juga kami di sini akan sedikit menceritakan perjalanan Aileen. Bahwasanya Aileen ini putri kami yang ketiga.
sekarang duduk di kelas 3 SD Negeri Kota Gede 1 Yogyakarta. Masuk wilayah kota nggih Pak nggih. Masuk wilayah kota. Dan alhamdulillah Ailin ini sudah melaksanakan pameran tunggal keempat. Kemudian untuk pameran bersama dan 99,9% pameran bersama para senior, ada profesor, ada seniman, tokoh budayawan, dan satu-satunya Ailin yang terlibat. Mayoritas seperti itu ya rombongan Kanjeng Hajar Pamadi, dan banyak sekali sudah, alhamdulillah sudah banyak pameran yang diikuti Ailin bersama para senior, dan untuk yang bersama anak-anak seusianya baru 2 kali Bapak. Satu di event internasional di Monjali, Children Arts Festival, betul Romo. Kemudian yang kedua di Kopi Macan, itu beberapa pelukis cilik dari beberapa kota di Indonesia. Baru itu, lainnya semuanya sama senior. Jadi cilik sendiri itu. Dan alhamdulillahnya ada beberapa juga lukisan Ailin, ada 8 yang sudah dikoleksi oleh kolektor dari Itali. Ada Mr. William, kemudian ada dari Malaysia 1, dan yang lain dari sini. Nah kebetulan tadi saya itu nge-share e-katalog, dan alhamdulillahnya sekarang ada yang inden 1 Pak. Yang inden 1 di depan itu dari Jerman, tapi yang drawingan entah kenapa ya, kalau yang iniin Ailin dari bule itu kok kebanyakan, enggak kebanyakan ya, baru 2 ya. Dari Italia sama Jerman itu sama-sama suka drawingan. Jadi yang katanya itu kalau dari drawing itu bisa tahu karakter Ailin lewat goresannya itu. Makanya jadi alhamdulillah sekali, istilahnya nyicil semangat Pak. Sudah ada inden 1. Makanya mungkin tidak banyak yang kami aturkan. Mungkin nanti Pak Wakil Wali Kota juga banyak acara, nanti biar langsung cepat selesai. Demikian tadi dari saya, orang tua dari kami, dan juga suami saya. Itu intinya kami berprinsip, karena ada yang mungkin dikira kita memblow up atau mungkin memaksa kehendak pada anak, padahal tidak. Kami selaku orang tua hanya berusaha untuk memfasilitasi. Jadi tidak ada paksaan, sesuai dia keinginannya begitu, kemudian saya fasilitasi ngeten Pak. Jadi prinsip kami jangan paksa anak untuk menjadi apa atau siapa, tetapi biarkan anak bertumbuh sesuai fitrahnya. Demikian selaku orang tua kami aturkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang paling membahagiakan kita semua. Karena ada sosok calon seniman yang akan membawa Yogyakarta ke dunia internasional. Yang kedua, saya sangat berbahagia sekali karena sahabat saya, adik saya sudah bersedia menjadi wakil wali kota. Idola saya. Betul Mas Wawan, saya mengidolakan sejak lama. Mudah-mudahan ekonomi Yogyakarta akan bisa lebih maju. Siapa beliau? Latar belakangnya ditanya sendiri. Dia tentang ekonomi nggak usah cerita. Yang ketiga, saya matur kepada Bu Mawar dan Pak Pran. Terima kasih sekali, Ailin sudah diangkat untuk maju ke depan. Mudah-mudahan bisa membawa Yogyakarta di dunia lain. Artinya di dunia selain Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya, Ailin, terima kasih sekali kamu sekarang mau berpameran. Dan ini yang keempat kali.
Untuk kedua dan empat, kebetulan saya adalah kuratornya. Saya sangat kaget ketika pameran yang kedua, Aileen masih diliputi dengan teori-teori bentuk, teori-teori tentang garis. Hari ini di tahun 2024-2025, satu-satunya yang saya amati, Aileen sudah naik daun, tidak lagi dengan goresan, tetapi warna. Itulah lukisan. Yang lain tidak. Maaf, kebetulan saya mengajar bidang ini, yaitu bidang seni lukis anak. Kemudian saya juga mengajar di Australia tentang seni anak. Jadi saya akan bicara ibu, kepala sekolah dan guru supaya paham sekali juga bahwa ternyata ada korelasi yang luar biasa antara seni dan otak. Kebetulan saya juga ngajar di UGM, di pengkajian seni di S2 dan S3. Satu kata, sekarang ilmu yang terbarukan namanya neurologi. Neurologi itu membahas tentang neurokognitif yang ada manusia, dan neurokognitif ini nanti kalau terlalu banyak masuk di otak anak, nanti akan dikatakan oleh orang-orang tua zaman dulu, kowe iki pinter ning utekmu jendel. Ini ternyata ucapan yang sangat bagus sekali dan harus kita bongkar. Mengapa demikian? Karena neurokognitif kalau banyak sekali masuk dan tidak dikeluarkan, tidak digerakkan, maka menjadi jendel, maka otak pintar tapi tidak kreatif. Di dunia sekarang maka itulah dimunculkan yang disebut dengan neuroestetik, di mana otak itu digerakkan, kognitif pengetahuan itu digerakkan sehingga otak tidak diam, otak selalu bergerak. Itulah nanti loncatan kualitatif, kognitif A ke kognitif B akan menjadi satu. Siapa tahu pada waktu itu Mas Pupuk datang ke rumah, aku neng di potong punjing Mas, tanya sendiri, kowe kudu neng gini loh Mas. Akhirnya sekarang berhasil, alhamdulillah adik saya yang luar biasa. Benar nggak Mas Pupuk? Ya, sejak kecil dengan saya, aduh alhamdulillah saya berbahagia sekali Mas Pupuk. Ya jadi begitu. Nah kemudian yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Hotel Deluxe. It is a part of the Impresarium. Karena Impresarium di Yogyakarta itu jarang sekali. Hotel yang akan mengangkat dalam arti komersialnya tinggi itu tidak mesti mereka komersialitasnya tinggi, tetapi Deluxe tidak. Yuk yang penting teman-teman dan anak-anak yang ada di Yogyakarta ini muncul. Alhamdulillah. Dan yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih Pak Wawan, satu-satunya yang untuk bisa menjadi unggulan kompetitif dengan daerah setempat adalah seni. Setelah nanti Nuwun Sewu tol ini jadi, kebetulan saya ikut di Dewan Riset di Provinsi DIY, saya sebagai wakil ketua Dewan Riset. Saya membayangkan kalau tol ini jadi, maka Jogja akan menjadi sepi karena semua lewat di atas tol. Satu-satunya jalan adalah pameran seperti ini selalu dilaksanakan di Yogyakarta. Mumpung ada Pak Wawan, tolong disupport Pak Wawan supaya pameran terus orang masuk di Yogyakarta. Menikah Mas Wawan, ini yang harapan kami. Kemudian berikutnya sekarang saya ingin bicara dengan tentang lukisan Aileen. Saya diminta oleh Bu Mawar sama Mak Pran, kira-kira nopo nih Mas Ajar, Pak Ajar, Romo Kanjeng bilang gitu. Saya menunjukkan dunia di mata lukisanku. Saya akan berbicara tentang orang berkarya seni itu ada 3 proses. Proses yang pertama adalah proses melihat atau disebut dengan objektifikasi. Proses objektifikasi ini tidak mudah. Bagi orang-orang tidak pernah berkarya seni, melihat bentuk nanti akan bingung. Saya tak gambar apa tuh? Beda dengan Pak Nasirun, beda dengan Pak Kris. Begitu nonton ini langsung kemudian. Ternyata ini ada juga pada Aileen. Maka otak Aileen sama dengan mereka. Sudah naik di atas itu. Saya katakan loncatan kualitatif luar biasa. Mengapa demikian? Nah ini teori sedikit. Teori sedikit. Pada lukisan anak-anak itu ada 5 tahapan. Tahapan yang keempat itu yang pertama adalah scribble line stage. Jadi pada orek-orekan kemudian naik menjadi kontur, kontur diisi dengan rasa, dan yang ketiga adalah disebut dengan pseudo-realism. Pseudo-realism itu adalah realisme semu. Itu ada pada Aileen. Tetapi
Pseudorealism itu masih menggunakan kontur-kontur yang kuat sekali. Tetapi Aileen sudah meninggalkan itu. Jadi loncatan kualitatif dari pseudorealism menjadi realisme. Makanya hati-hati Bu Guru dan Bapak Ibu, kalau anak yang seperti ini berarti otaknya sudah melebihi yang lain. Saya sudah matur, ada korelasi positif antara otak dengan karya seni. Monggo dibaca. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu Guru saya juga matur, bahwa di UNESCO sudah disebutkan bahwa sekolah harus ada pembelajaran berbasis STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, Pak Nasirun. Harus diajarkan di sekolah. Art and Aesthetic harus diajarkan. Art based on the creativity. Estetik berhasil pada rasa. Jadi dua-duanya harus diajarkan. Karena apa? Di dunia besok, rasa itu nomor satu. Karena akan melihat perkembangan yang akan datang melalui sense. Nah, ini kadang-kadang tidak dipahami. Dan yang terakhir baru matematik. Why matematik? Karena itu akan merasionalkan. Kalau itu sudah jadi semua. Ini nanti akan masuk di ekonomi, ini masuk di budaya, ini masuk di ini masuk di teknologi dan sebagainya. Itu baru terakhir di dalam konteks yang disebut dengan mathematics. Nah, sekarang bicara tentang pseudo-realism atau realisme semu Aileen Pranata. Aileen sudah mencoba nanti dipresani di ruang di sini. Tadi berdiskusi dengan Pak Pupuk yang sama-sama hebat untuk apresiasinya terhadap seni. Aileen sudah menggores. Goresan ini sebenarnya bukan goresan dalam arti scratch atau drawing, tetapi ini bagian dari warna. Luar biasa. Pak Pupuk sampai juga heran, kok bisa ya Mas? Nah ini, makanya perkembangan seperti ini, kalau di luar negeri, itu hal yang biasa. Maaf, karena tahun 1998 saya buka counter sekaligus mengajar di Australia tentang seni anak. Jadi apa? Monggo diskusi sampai besok pagi siap. Kalau untuk lukisan anak-anak. Karena itu bidang saya. Karena ini sudah jarang di Indonesia untuk memikirkan. Makanya tadi Bu Mawar ngendika, loh kok yang membeli orang luar negeri, makanya orang luar negeri pandai mengapresiasi. Wah ini tingkatannya sudah sekian, makanya kita perlu mengapresiasikan, memberikan kepada yang lain. Ini betapa hebatnya perkembangan seni anak di Indonesia. Dan satu-satunya contoh, saya baru melihat Aileen. Karena kemarin saya juga mengkurasi Aileen pameran bersama-sama teman-teman dari Surabaya dan dari Jawa Timur. Begitu ya Bu Mawar. Tetapi kalah. Maaf, saya mau ngomong, tapi kalau bersama-sama dengan saya nggak enak. Tapi kok loncatan kualitatif tidak seperti ini. Otaknya itu luar biasa, bisa loncatan seperti ini. Ini hal yang lain daripada yang lain. Oleh karena itu, saya menyodorkan diri kepada Pak Pran sama Bu Mawar, saya jadi kuratornya. Karena hal yang beda. Sebab jangan sampai ditulis hal yang biasa-biasa. Karena ini menjadi catatan khusus pada anak-anak di Indonesia. Jadi ini adalah loncatan-loncatan kualitatif. Maka Bapak Ibu kalau mau membaca lengkap, bacalah buku dari Viktor Lowenfeld. Ya, psikologi, perkembangan psikologi anak. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Dan yang utama lagi, Bapak Ibu sekalian, warna-warna yang diungkapkan oleh Aileen luar biasa. Tidak pernah pakai mikir, sek, selesai tutup. Ibunya, ini dipaling warna paling apa, Romo? Pun dinengke mawon, saya bilang gitu. Anak sudah tahu sendiri, ternyata hasilnya lebih bagus daripada diajari ibunya. Makanya jangan sampai ibunya ngajari gitu kan. Karena lebih rasa itu masuk di dalamnya. Nah, nun sewu, nanti kalau Ibu Guru mau bertanya ya kapan-kapan ya, nanti saya siap untuk menghadapi. Kebetulan saya udah pensiun, jadi monggo nanti kalau kita berdiskusi. Nah, yang terakhir, pameran ini bukan untuk show up kepandaian saya bisa menyelenggarakan karena uangnya banyak. Tetapi saya mendukung karena apa? Biar teman-temannya se-SD harus nonton lukisan. Karena perkembangan lukisan Aileen berbeda dengan yang lain. Dan nanti bisa dibaca melalui katalog online. Hebatnya lukisan Aileen itu ada beberapa. Di antaranya sesuai dengan tema yang diberikan. Dunia dalam mata lukisanku. Ada 3 hal di dalam ekspresinya Aileen. Yang pertama, Aileen melukis apa yang dia lihat. Yang kedua,
Yang dia lihat itu benda-benda yang menarik perhatiannya sebagai proses objektifikasi. Kemudian yang kedua, Aileen itu melukis kegiatan atau proses sosial dengan bestinya, dengan budenya. Itu muncul, hebat sekali kan itu. Nah, itu biasanya anak-anak itu. Tapi Aileen itu melukisnya mulai dari garis menuju warna. Jadi garis-garis itu di pertengahan, kira-kira di akhir tahun 24, Aileen mencoba melukis dengan garis-garis, tapi garis itu berfungsi sebagai warna. Dan 25 totalitas dengan warna semua, jadi menghilangkan kontur. Dan yang ketiga aneh, karena Aileen melukis cerita. Dia melihat sesuatu, mungkin kegiatan, kejadian, lalu dia mikirkan, membayangkan, lah bayangannya itu dikembangkan menjadi sebuah karya seni. Aileen hebat sekali. Maka bisa dicontoh dari teman-teman yang lain bagaimana cara mengekspresikan sesuatu. Aileen sangat hebat. Selamat untuk Aileen, sukses hari ini, berhasil di kemudian hari. Saya hari ini sangat bangga sekali bisa membuka pameran Mbak Aileen yang keempat di Hotel Lexington di sini. Seniman muda harapan Kota Yogyakarta yang insya Allah ke depan akan menjadi sosok pelukis yang terkenal dengan coretan dengan khas, tapi punya makna yang lebih dalam. Jadi hanya pelukis yang bisa memahami itu coretan semuanya, karena punya untuk dibandingkan dengan usia yang lain, seusianya masa pelukis yang seusianya beda. Jadi mereka Mbak Aileen memang punya karakteristik lukisan yang sangat luar biasa. Inilah kasih tip lah buat teman-teman biar kayak ibu dan bapak, Pak Nasirun dan Bu Nasirun. Mumpung ketemu, monggo. Ya sebagai keluarga, ya sebagai followers lah, nomor 1, jangan haters. Modern. Oke. Ya toh. Bisa kasih support buat Aileen dan seniman kecil lainnya. Wah, mantap Aileen. Pengennya anakku juga seperti itu, tapi ternyata kita yang seniman aja susah. Jujur. Ya, makasih ya Bu Nila. Aileen Natania pernah tahu pelukis cilik punya Jogja. Tak ada kata menyerah, sosok ceria, lembut hatinya. Aileen Natania pernah tahu pelukis cilik punya Jogja, ada duanya. Unik karyanya, lembut gayanya. Aileen Natania pernah tahu pelukis cilik punya Jogja, indah karyanya, lembut hatinya. Aileen Natania pernah tahu istimewa seperti Jogja, namun pesona. Jogja istimewa. Aileen sukses.